Renungan pagi Kamis 10 Maret 2022. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk menikmati kasih-Nya di hari yang baru ini. Kita dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawali seluruh tugas aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini dengan ada dalam perenungan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Engkau memperkenankan kami ada di pagi hari ini. Dan tentunya kami akan melaksanakan berbagai tugas aktivitas kami. Oleh karena itu, kami mau ada dalam perenungan firman Tuhan yang kami jadikan sebagai kekuatan dan pedoman untuk kami menapaki hari hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, supaya Roh Kudus itu yang memampukan kami memberikan pencerahan bagi kami, untuk tidak saja mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan saya pilih dari kitab pertama Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Saya membacakannya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema perenungan ini, apakah mengasihi Allah sudah cukup? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang pria muda, dia harus melaksanakan atau dia berupaya dengan caranya, yaitu dia melakukan kekerasan, dia mengambil barang orang, lalu kemudian dia menjualnya. Bahkan tidak segan-segan dia bisa melukai orang lain untuk mendapatkan apa yang bisa dia jadikan sebagai hal yang mendatangkan uang buat dia. Dan ini dia lakukan terus dalam kehidupannya. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Pemuda ini setiap hari Minggu dia sangat setia untuk beribadah kepada Tuhan.
setiap hari Minggu dia datang memuji memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Dia menganggap bahwa beribadah, memuji Tuhan, mengasihi Tuhan sudah cukup bagi dia. Dia beranggapan bahwa memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa adalah cara yang terbaik bagi dia, walaupun pada lain pihak dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sehari-hari itu, ya selain dia melakukan kekerasan, dia mengambil barang orang, tetapi kemudian dia beribadah kepada Tuhan, itu sudah cukup buat dia. Dan ternyata dia merasa bahwa tidak ada masalah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Artinya bahwa tidak cukup kita hanya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia. Memang saudara, dalam kenyataan hidup sehari-hari ada orang yang mengatakan yang penting kita beribadah kepada Tuhan, yang penting kita ke gereja, yang penting kita bisa memuji Tuhan di tempat ibadah, itu sudah cukup. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu harus nyata dalam praktek hidup kita sehari-hari. Mengasihi Tuhan harus nyata di dalam cara hidup kita sehari-hari. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, tidak berhenti di situ saja, tetapi ada dalam persekutuan dengan Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Harus kita praktekkan, kita aplikasikan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Biasanya para pelayan firman Tuhan mengatakan di dalam berita pengutusan, ibadah akan segera usai. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus terus dipraktekkan, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah nyata kita. Bapak Ibu, terkadang kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan kita kepada sesama, terkadang kita suka menyakiti hati sesama. Terkadang kita suka melukai hati orang lain. Terkadang kita tidak menghargai orang lain, kita tidak peduli dengan orang lain. Bahkan terkadang kita merendahkan sesama. Firman Tuhan mengatakan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari saudara, mari kita hidup saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Mengasihi Allah, beribadah kepada Allah saja tidak cukup. Kita harus mempraktekkan kasih kita kepada Allah itu dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita
harus nyata, dilakukan dengan tulus supaya orang lain yang melihatnya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena kita mempraktekkan kasih kita kepada Allah itu dengan mengasihi sesama kita. Saling peduli, saling tolong menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Bukan saja dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, tetapi dalam persekutuan jemaat Tuhan, di mana saja kita berada. Mari kita mempraktekkan kasih itu bagi semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita semua bahwa ketika kita mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, maka itu adalah kegenapan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita juga mampu untuk mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Lalu kami juga bisa mempraktekkan kasih itu dengan mengasihi sesama. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, kami rindu melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.